Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu gerak benda. Yang akan kita bahas, yang pertama pengertian gerak, yang kedua kedudukan, jarak, dan perpindahan. Mari kita pelajari tentang gerak dulu ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar di samping. Sebuah mobil sedang melaju dari titik A ke titik B, melewati pepohonan yang berada di tepi jalan. Apakah mobil dan pohon bergerak? Ya, siapa yang bergerak? Kita gunakan acuan tanah terhadap posisi A. Semakin lama mobil semakin jauh dari titik A, sedangkan pohon kedudukannya tetap terhadap titik A. Mobil dikatakan bergerak karena kedudukannya berubah terhadap tanah, sedangkan pohon dikatakan diam karena kedudukannya tetap. Nah, kesimpulannya, gerak merupakan kedudukan suatu benda yang berubah terhadap titik acuannya, sedangkan acuan tempat yang digunakan untuk menentukan keadaan gerak suatu benda. Nah, coba perhatikan gambar pesawat dan kereta api. Pesawat yang terbang meninggalkan landasan dan kereta yang berjalan dapat dikatakan bergerak. Nah, bagaimana dengan penumpang pesawat dan penumpang kereta? Apakah mereka yang dikatakan bergerak atau pesawat dan kereta apinya yang bergerak? Sekarang kita pelajari gerak relatif. Nah, perhatikan seorang atlet yang sedang mengendarai sepeda. Seorang atlet sedang menaiki sepeda. Atlet tersebut diam terhadap sepedanya, meskipun sepedanya yang dikendarainya sedang bergerak. Gerak mempunyai pengertian relatif jika keadaan gerak atau diamnya suatu benda tergantung pada acuan yang digunakan. Pada kasus di atas, maka atlet tersebut diam jika acuan yang dipilih adalah sepeda yang melaju. Tetapi jika acuan yang dipilih adalah tanah atau pohon yang dianggap diam, maka atlet tersebut yang dikatakan bergerak. Yang kedua, gerak semu. Gerak semu adalah keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi tampak seolah-olah bergerak. Contohnya, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Contoh lainnya, gerak pohon-pohon dan rumah-rumah di pinggir jalan ketika kita sedang melewatinya. Selanjutnya kita pelajari kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan atau posisi merupakan letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan. Ketika suatu benda mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu, maka benda dikatakan bergerak atau berpindah. Benda yang bergerak atau berpindah dapat menempuh jarak atau perpindahan. Nah, perhatikan contoh soal untuk menentukan jarak atau perpindahan berikut ini. Perhatikan contoh untuk menentukan jarak dan perpindahan suatu benda. Nah, misalnya suatu jalan pada lintasan yang lurus, sebuah mobil bergerak dari titik A sampai titik B ini sejauh 100 meter. Kemudian mobil tersebut bergerak lagi dari titik B menuju titik C sejauh 200 meter. Sesampainya di titik C, ternyata mobil tersebut berbalik. Nah, sejauh 50 meter di titik D. Tentukan berapa jarak mobil tersebut. Dan yang keduanya, perpindahan mobil. Nah, kita jawab yang jarak mobil. Dari titik A ke B ini ditambah jarak dari B ke C ditambah C ke D. Nah, jarak dari A ke B sejauh 100 meter ditambah B ke C 200 meter dan C ke D 50 meter. Total semuanya yaitu 350 meter. Ini jarak mobil
dari A sampai D. Nah, sekarang perpindahan mobil. Dari titik A ke titik B ditambah dari B ke C. Nah, karena mobil saat di C dia berbalik menuju D, maka dikurang dari C ke D. Ingat ya, karena berbalik, arahnya berbalik. Jadi dari A ke B sejauh 100 meter ditambah B ke C 200 meter dikurang C ke D 50 meter. Ya, dikurang tadi karena mobilnya berbalik. Jadi perpindahannya sejauh 250 meter.